Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-26 yang akan dibacakan oleh anak Tania. Lukas 5 ayat 17 sampai 26 yang demikian bunyinya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan saat ini adalah berkat kepedulian. Berdasarkan penuturan Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-26, kita tahu bahwa orang yang lumpuh itu dapat sembuh atau memperoleh kesembuhan karena ada orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Orang-orang yang peduli itu membawanya kepada Yesus. Memang orang-orang yang peduli itu membutuhkan perjuangan. Karena untuk membawa yang lumpuh itu sampai di hadapan Yesus, ternyata ada halangan, di mana pada waktu itu ada banyak orang yang berdesak-desakan di sekitar Yesus. Akhirnya orang-orang yang peduli ini mencoba mencari cara bagaimana supaya mereka dapat membawa orang yang lumpuh itu di hadapan Yesus. Mereka naik ke atas atap, membongkarnya, lalu menurunkannya dari atas, sehingga orang yang lumpuh itu dapat sampai di hadapan Yesus. Dan akhirnya orang yang lumpuh itu beroleh kesembuhan. Saudara, mungkin di sekitar kita ada saudara, teman, sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Ada yang membutuhkan kepedulian kita. Ada yang membutuhkan uluran tangan kita.
Oleh karena itu, belajar dari kisah ini. Barangkali kita juga perlu mencari cara-cara tertentu supaya kita dapat menolong mereka. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita memberikan kepedulian, perhatian, dan pertolongan. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mencoba mencari cara dan memberikan pertolongan kepada mereka. Selebihnya, biarlah Tuhan yang bekerja. Mari kita wujudkan kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan ini. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas teriring berkat Tuhan.